Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-8 ya. Dari sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan atau telah kita bacakan pidato pengangkatan Umar. Artinya ketika beliau radhiyallahu taala anhu diangkat menjadi khalifah, maka beliau menyampaikan beberapa patah kalimat di hadapan kaum muslimin. Atau sebelumnya beliau berdoa ya. Beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan, kedermawanan dan kelembutan. Ya, sekarang posisinya beliau bukan lagi orang biasa tapi seorang khalifah, maka beliau meminta untuk dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta agar Allah menganugerahkan kedermawanan dan kelemah lembutan pada beliau, karena beliau menyadari beliau memiliki karakter yang tegas ya, karakter yang cenderung keras. Demikian juga telah kita sebutkan ketika beliau berkhutbah di hadapan para sahabat ya, dalam sebagian riwayat beliau duduk ya, ingin duduk di mimbar yang biasa diduduki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, namun kemudian beliau turun karena merasa tidak layak untuk duduk di posisinya Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau berpidato di hadapan rakyatnya ya, mengatakan bahwa beliau akan berbuat yang terbaik bagi rakyatnya. Ya, beliau berjanji kepada rakyatnya untuk memberikan yang terbaik. Apabila ada suatu tugas yang bisa beliau kerjakan sendiri, khidmah beliau bagi rakyatnya, beliau akan lakukan sendiri. Namun ketika ada perkara-perkara yang tidak bisa beliau lakukan, maka beliau berjanji ya akan menugaskan orang yang terbaik untuk menjalankan amanah tersebut. Demikian juga beliau ya mengatakan bahwa beliau tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi hak beliau. Jadi posisi beliau seperti orang yang bertanggung jawab terhadap harta anak yatim. Ya, sehingga tidak mengambil melainkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini pidato dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di awal kekhilafahan beliau. Demikian juga pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan juga, kita telah jelaskan juga tentang pencopotan Khalid ibn Walid yang sering dijadikan tuduhan ya terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seakan-akan beliau mencopot Khalid ibn Walid karena takut tersaingi posisinya dengan kemasyhuran Khalid ibn Walid. Maka kita sebutkan bahwa sebab pencopotan Khalid ibn Walid dan penggantian beliau dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah ya karena landasan syar'i. Yang pertama, bahwa beliau berbeda pendapat, berbeda ijtihad dengan Umar, sehingga Umar memandang perlu diganti karena ada beberapa hal yang Khalid itu memiliki ijtihad yang berbeda dengan Umar. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwa Umar ingin menetapkan atau menegakkan prinsip tauhid ya, karena ketika itu sudah muncul ghulu atau sikap berlebihan bahwa Umar itu mencopot Khalid bin Walid ya untuk menyeimbangkan diri beliau. Beliau keras, Khalid juga keras. Kalau sama-sama keras ya, khalifahnya keras, panglimanya juga keras, maka ini kurang baik. Sehingga beliau menyeimbangkan dengan mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah yang dikenal dengan kelemah lembutan. Ya. Baik. Ini pertemuan yang terakhir. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru.
saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tema kita di malam hari ini adalah penaklukan negeri-negeri yang dilakukan di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di masa Abu Bakar kebanyakan pasukan atau konsentrasi pasukan kaum muslimin ini kebanyakannya untuk memerangi orang-orang yang murtad. Ya, demikian juga nabi-nabi palsu dan juga orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini yang terjadi di masa kekhilafahan Abu Bakar yang berusia kurang lebih 2 tahun. Nah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, konsentrasi pasukan kaum muslimin ini mulai ditujukan untuk menaklukkan negeri-negeri yang ada di Jaziratul Arabiyah dan sekitarnya. Ya, jadi di masa Umar ini terjadi ekspansi yang luar biasa, ya, dari kaum muslimin. Ya. Namun sebelumnya, ketika Umar memerintah, ya, Umar juga menegakkan syariat tanpa pandang bulu. Jadi beliau dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Ya, walaupun itu dari keluarganya sendiri, beliau tetap tegakkan hukum, ya, had kepada orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa beliau mencambuk putra beliau sendiri yang bernama Ubaidillah ibn Umar, ya. Ini adalah salah seorang putra beliau yang kedapatan minum khamar. Maka dihukum cambuk. Beliau sendiri yang mencambuk putra beliau. Demikian juga Rabi'ah bin Umayyah, ya, dan juga Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Ya, semuanya dihukum oleh Umar karena melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan biasanya pemimpin yang seperti ini akan dicintai oleh rakyatnya. Ketika dia adil, berbuat adil kepada siapapun tanpa pandang bulu, menegakkan hukum Allah pada siapapun tanpa pandang bulu, pemimpin yang semacam ini akan dicintai oleh Allah. Ya, jadi pemimpin yang menegakkan keadilan, ya, ini sudah sunnatullah. Pemimpin yang menegakkan keadilan akan dicintai oleh rakyatnya. Sementara pemimpin yang pandang bulu, ya, kalau kroninya tidak dia hukum, ya, adapun yang bukan kroninya atau lawan politiknya dia hukum, maka ini biasanya dibenci oleh rakyat. Ya, rakyat tidak ridho dengan ketidakadilan semacam ini. Ya, maka Umar, beliau menegakkan syariat tanpa pandang bulu, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bahkan keluarga beliau saja beliau hukum, anak beliau sendiri beliau hukum. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahwa hendaknya setiap pemimpin itu berbuat adil dalam menegakkan hukum. Ya, ketika ketidakadilan ini hilang di tengah-tengah, ketika keadilan ini hilang di tengah-tengah masyarakat, maka dicabut keberkahan dari negara tersebut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai apa? Ketika ada orang yang memujuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menegakkan hukum kepada wanita yang mencuri dari kalangan orang yang mulia ketika beliau masih hidup, ya, beliau marah sekali. Beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Ya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, apabila Fatimah putrinya Muhammad itu yang mencuri, aku akan potong sendiri tangannya. Maka ini diambil oleh Umar. Ya, prinsip keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum diterapkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, maka kalau pemimpin ingin dicintai oleh rakyatnya, jadilah pemimpin yang adil. Ya, jangan pandang bulu dalam menegakkan hukum. Ya, pemimpin yang tegas. Ya, ini kalau ada musuh atau lawan politiknya yang melakukan kesalahan, habis, ya. Tapi sementara kawan dia yang melakukan kesalahan seakan-akan bebas dari hukum. Ini akan menyebabkan apa? Dicabutnya keberkahan dari suatu negeri. Ketika seorang pemimpin tidak menegakkan keadilan di negeri tersebut. Kemudian ketika Umar diangkat menjadi khalifah, ya, dan mulai ada negeri-negeri yang ditaklukkan, beliau mengangkat gubernur atau pemimpin wilayah-wilayah tersebut sesuai dengan kompetensinya. Artinya orang-orang yang kompetenlah yang bisa memegang jabatan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara yang beliau angkat sebagai gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk apa? Sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, termasuk sahabat yang diberi kabar masuk ke dalam surga. Beliau jadikan sebagai gubernur negeri Syam. Kemudian Attab bin Usaid, ya, pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur Makkah ketika itu, dipertahankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Kemudian Al-Ala bin Al-Hadrami sebagai gubernur Bahrain. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai gubernur Irak. Sa'ad ibn Abi Waqqas juga termasuk sahabat yang ya diberi kabar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Diangkat oleh Umar menjadi gubernur. Kemudian Hudzaifah ibn Mihsan diangkat sebagai gubernur Oman. Tidaklah ada orang yang diangkat oleh beliau melainkan orang yang benar-benar layak untuk menjadi pemimpin. Ya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mulailah di masa Umar sebagaimana yang kita sebutkan tadi diadakan atau dilakukan penaklukan-penaklukan. Sehingga pada tahun 15 Hijriyah ya kaum muslimin berhasil menguasai negeri Syam secara keseluruhan. Negeri Syam dikuasai secara keseluruhan. Ya. Maka ketika itu Herakla atau Heraklius, penguasa Romawi, kaisarnya Romawi, dia terpaksa meninggalkan Damaskus. Ya, pindah ibu kotanya pindah ke Konstantinopel. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, ya, sangat sedih sekali dia ketika harus meninggalkan negeri Syam. Ya, karena negeri Syam ini sudah lama dijadikan pusat kekuasaan mereka. Maka kemudian pindahlah ya mereka ke Konstantinopel. Ya, kemudian sampai kemudian pasukan kaum muslimin ini ke Bethlehem. Bethlehem ini apa? Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis di mana di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Terdapat Masjidil Aqsa. Dan juga dipercaya oleh orang-orang Nasrani sebagai tempat lahirnya ya Tuhan mereka, ini Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka mereka kemudian berlindung di benteng kota Bethlehem atau Baitul Maqdis. Ya, dan mereka mengatakan kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah bahwa mereka tidak mau menyerahkan kota Baitul Maqdis ya kecuali Umar bin Khattab sendiri yang datang, khalifah sendiri yang datang meminta agar mereka menyerahkannya. Maka kemudian Umar bin Khattab datang, beliau ke sana. Datang ke Baitul Maqdis atau ke Bethlehem untuk menemui pemimpin orang-orang Nasrani ya, para uskup-uskup Nasrani ketika itu. Ya, maka kemudian setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya datang ke sana, ya barulah mereka menyerahkan ya kota Bethlehem kepada kaum muslimin. Ya, berarti apa? Bethlehem atau Baitul Maqdis menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin. Ya, kemudian Umar bin Khattab memberikan jaminan kebebasan beragama, jaminan keamanan kepada orang-orang Nasrani, namun disertai dengan kewajiban membayar jizyah. Jadi mereka menjadi ahlu zimmah, ya, menjadi kafir zimmi, kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin. Maka mereka berkewajiban untuk membayar jizyah. Ini terjadi pada tahun ke-15 Hijriyah. Ya. Nah, di saat itu saudaraku kaum muslimin, ya, Umar bin Khattab ya bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Ya, yang dulu seorang sahabi yang dahulunya adalah seorang Nasrani. Beliau bertanya di mana letaknya Sakhra, yakni tempat batu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit. Ternyata ketika itu tempat naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas langit ketika bermi'raj, ya, untuk menerima perintah sholat itu sudah dijadikan tempat sampah oleh orang-orang Nasrani. Ya, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membersihkannya, kemudian dijadikan tempat sholat. Ya, ini tempat batu yang dijadikan pijakan oleh Nabi SAW ketika mi'raj ke langit untuk menerima perintah sholat. Maka sekarang jadi Masjid Sakhra, ya. Ini masjid yang kubah emas ini Masjid As-Sakhra. Jadi di dalamnya itu terdapat batu yang dijadikan sebagai pijakan Nabi alaihissalam untuk pergi ke atas, ya, menemui Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat, salat. Ya, nah itu harus bedakan ya. Ini bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kompleks secara umum, kompleks yang besar itu. Nah, Kubah Sakhra ini hanya salah satu bangunan yang terdapat di tengah-tengah Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa itu kompleksnya yang besar itu. Ya, masjidnya yang tua, yang dindingnya dijadikan sebagai tembok ratapan oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan mengembalikan Al-Aqsa kepada kaum muslimin.
Ya. Nah ini kubah sakhra yang di bawahnya terdapat batu yang dijadikan pijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Kemudian juga di masa Umar bin Khattab ditaklukkanlah Mesir, negeri Mesir. Ya, para ulama menyebutkan bahwa Mesir dan juga Iskandariyah itu ditaklukkan pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah. Jadi masih di awal-awal tahun 16 Hijriah. Nah, ketika itu yang menaklukkan Mesir adalah para sahabat pasukan di bawah kepemimpinan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu ini yang memimpin pasukan kaum muslimin untuk merebut Mesir. Nah, ketika itu orang-orang Mesir juga agamanya adalah agama Nasrani. Mereka mengajukan perdamaian dan menyatakan kesediaan mereka untuk membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Nah, ini kalau antum lihat ya, Iskandariyah ini ya, daerah Iskandariyah terletak di bagian utara ya, daerah pantainya ini Iskandariyah. Orang barat menyebutnya Alexandria. Kota aja didirikan oleh Alexander the Great. Ya, didirikan oleh Alexander the Great. Kemudian dia beri nama dengan nama dia, Alexandria. Nah, ini Qahirah. Kalau saya tidak salah dulu namanya Fustat. Ya, ini juga daerah Mesir. Kemudian Al-Giza. Al-Giza ini tempat. Ya, dia berdampingan dengan Qahirah ya, tetanggaan dengan Qahirah. Ya, di sini terdapat piramid Al-Giza. Ya. Kemudian ada Luxor. Luxor ini yang terdapat patung-patungnya Firaun ya. Patung-patung Firaun. Nah, ini terletak di Sungai Nil. Ya, ini semua pusat-pusat kebudayaan ini terletak di tepian Sungai Nil. Ya, nah ini dikuasai oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan siapa? Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian nah ini penaklukan Iskandariyah. Ya. Nah, Iskandariyah ini suatu daerah yang spesial ya. Pernah kita bahas dulu waktu Syirah An-Nabawiyah. Di antara pemimpin yang dikirimi surat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penguasa Iskandariyah. Ya, pemimpinnya adalah seorang uskup agung yang bernama Muqawqis. Ya. Dia lagi ngajar. Ke rumah dulu sana. Ya. Nah, daerah ini dulu protektorat Romawi, pemimpinnya adalah uskup agung yang bernama Muqawqis. Ya, daerah yang utara tadi yang kita tunjukkan tadi. Nah, ini Alexandria, Iskandariyah. Nah, dulu Muqawqis ini pernah dikirimi surat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Namun dia menolak dengan halus ya ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengirimkan bingkisan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bingkisan tersebut ada seorang budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya, inilah yang melahirkan Ibrahim, putra dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Qibtiyah ini nisbat kepada penduduk asli Mesir, Kipti. Ya, kalau bahasa internasionalnya Koptik ya, orang-orang Koptik. Ya, Kipti. Nah, mereka ini adalah penduduk asli Mesir. Kalau sekarang Mesir sudah jadi negara Arab ya. Mesir sudah menjadi negara Arab. Tapi penduduk aslinya bukan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu datang ke sana ya di masa Amr bin Al-As. Sehingga Mesir berubah menjadi negeri Arab. Kita jelaskan dulu ya di muqaddimah di awal-awal. Ini pengaruhnya Umar. Di masa Umar itu melakukan Arabisasi dan Islamisasi daerah Afrika Utara. Ya, dulu Mesir itu daerah Nasrani. Penduduk aslinya orang Koptik, tapi menjadi Arab. Ya, setelah diutusnya pasukan yang ketika itu di masa siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sama dengan orang-orang di negeri Syam, ya Iskandariyah juga takluk kepada kaum muslimin dan mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin. Kemudian juga Amr bin Al-As melanjutkan penaklukan ke Nubah. Ya, Nubah di daerah selatannya Mesir. Ya, ini mengikuti alurnya Mengikuti alurnya Sungai Nil ya. Jadi Nubah ini di hulunya Sungai Nil. Nubah ini adalah bangsa Afrika. Bangsa Afrika kemudian dikenal kulitnya hitam, hidungnya pesek.
Sekarang ada di Sudan ya, daerah Sudan. Ya, tapi jangan salah ya, di antara orang Nuba ini ada yang ya, ada sosok yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Luqmanul Hakim, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, beliau ini dalam tafsirnya disebut sebagai orang yang berasal dari Nuba. Ya. Nah, ini kaum muslimin pertama kali sulit untuk menaklukkan Nuba ini. Kenapa? Karena mereka dikenal dengan sebagai pemanah-pemanah yang handal. Namun atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kaum muslimin bisa menaklukkan Nuba ini. Maka Nuba ini berubah juga jadi negara Islam, bahkan negara Arab. Apa negaranya? Sudan. Ya, kalau Anda perhatikan, Sudan itu orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Cuma mereka punya ciri khas. Apa ciri khas orang-orang Sudan? Kulitnya hitam. Kenapa? Mereka percampuran antara orang Arab dengan orang Nuba yang berkulit hitam. Maka untuk perhatikan orang-orang Sudan ya, biasanya di Saudi itu mereka jadi driver bus itu ya, orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, kulitnya hitam. Tapi bahasa Arab ya Masya Allah ya, bahasa Arab yang fasih. Saya lihat ya, mereka mungkin orang orang Arab yang paling fasih. Ya, artinya yang amiyahnya itu tidak terlalu menonjol. Ya, pernah kalau bicara sama driver-driver yang lain ya, apalagi orang Pakistan, orang India ya, mereka nggak bisa bahasa Arab ya, bahasa Arabnya kacau ya. Tapi kalau orang Sudan kita ajak pakai bahasa Fushah, itu Masya Allah bagus sekali bahasanya. Nah, ini ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Lihat bagaimana pengaruhnya. Sampai sekarang kan Sudan itu berubah menjadi apa? Negeri kaum muslimin, dan mereka menjadi negeri yang berbahasa Arab. Nah, kemudian di masa Umar ini juga ada kisah yang sangat masyhur, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa kisahnya ini ada kelemahan di dalamnya, tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah ya, bahwa di masa kekhilafan Umar, Sungai Nil itu berhenti mengalirkan air. Antum bayangkan, Sungai Nil itu besar sekali ya, akhi. Sungainya besar sekali, Sungai Nil itu. Airnya kering sama sekali. Ya, airnya kering sama sekali, bukan di boykot sama Ethiopia ya. Ya, sekarang isu-isu yang berkembang, Ethiopia itu mau apa? Mau menghentikan aliran Sungai Nil. Ya. Biar biar Sudan, Mesir itu kekeringan. Jadi kan hulunya Sungai Nil itu di Danau Victoria. Itu mau ditutup. Ya, kalau ini ditutup perang ini berarti. Karena apa? Sungai Nil ini mengalir kemana? Mengalir sampai ke Mesir ya. Terkenalnya Nil itu ya Mesir. Nah, waktu di masa kekhilafan Umar, ya, di masa kekhilafan Umar, Mesir itu Sungai Nil itu berhenti mengalirkan air. Ya, maka kemudian orang-orang yang baru masuk Islam, penduduk Mesir ini mengatakan kepada Amr bin Al-As, gubernur Mesir, "Wahai Amr, dulu kalau kebiasaan kami, kalau Sungai Nil ini berhenti mengalir, kami akan lemparkan gadis perawan ke dasar sungai sebagai korban." Ya, maka setelah itu Nil akan mengalir kembali, kata mereka. Dan tentunya ini syirik ya. Ini syirik. Ya, mengorbankan sesuatu manusia lagi ya. Manusia lagi ya, seperti kayak di tanah air kita juga ya. Dulu sebelum masuknya Islam, mereka biasa mengorbankan wanita-wanita. Kalau musim paceklik, nggak turun hujan ya, mereka biasa menyembelih wanita-wanita ya agar diturunkan hujan. Nah, maka kemudian di masa itu Umar bin Khattab ya dikirimi surat oleh Amr bin Al-As. Ini gimana? Kok Nil nggak mengalir? Apa petunjuk petunjuk khalifah, petunjuk Amirul Mukminin ya, bagi kami untuk menangani masalah ini. Maka kemudian Umar memuji tindakan Amr yang tidak menyetujui permintaan orang-orang Mesir. Ya, ini namanya penjagaan terhadap tauhid. Ya, kemudian beliau menulis surat. Ya, beliau menulis surat kepada Sungai Nil. Jadi ditulis surat oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Sungai Nil. Ya, makanya ini sebagian ulama mengkritik sanadnya, tapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ditulis oleh Umar ya, min Abdillah Umar Amirul Mukminin ila Nil ahli Misr. Dari hamba Allah yang bernama Umar, pemimpin dari kaum mukminin, kepada Nil, Nilnya penduduk Mesir. Amma ba'du. Ya, fa in kunta inna matajri
min kibalik wa min amrik fala tajri fala hajata lana fik. Kalau engkau itu mengalir, ya, karena engkau itu mengalir dengan kehendakmu, wahai Nil, ya, kalau kau itu mengalir karena kehendakmu, wahai Nil, maka jangan mengalir, karena kami tidak membutuhkan engkau, kami tidak memerlukan dirimu. Wa in kunta innama tajri bi amrillah al-wahidil qahar huwallazi yujrik fanas'alullaha ta'ala an yujriyak. Namun apabila engkau mengalir karena perintah Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar yang Maha Esa dan Maha Berkuasa, ya, maka ya dialah yang mengalirkan engkau, maka kami meminta kepada Allah untuk mengalirkan dirimu. Ini yang ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam surat tersebut. Ya, jadi wahai Nil, kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri, kami enggak memerlukan engkau. Tapi kalau engkau mengalir, ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kami meminta kepada Allah untuk mengalirkanmu kembali. Lalu kemudian surat ini sampai kepada Amr bin Al-As, dilemparkan oleh Amr bin Al-As ke tengah sungai Nil yang sedang kering. Ya, setelah itu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungai Nil mengalir kembali. Sungai Nil mengalir kembali. Ini termasuk karomat, ya, karomah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, orang yang paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan ini termasuk karomah dari karomah-karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa penaklukan negeri yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan masih ada lagi. Nanti kita akan jelaskan bagaimana di masa Umar sampai bangsa Persia itu tunduk, ya. Kita kan baru sampai Irak ini, ya, baru sampai Irak tadi penaklukannya. Nanti itu berlanjut lagi. Berlanjut sampai daerah Afghanistan, sampai Armenia, itu semua dikuasai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kisah penaklukan tersebut. Demikian juga kita akan jelaskan terobosan-terobosan yang terjadi di masa Umar. Ya, penetapan tahun Hijriyah, ya, seperti penetapan tahun Islami. Ini juga di masanya Umar. Kemudian pembangunan kota Kufah, ya, perluasan Masjidil Haram, perluasan Masjid Nabawi, ini juga dilakukan di masa Umar. Ya, apa saja terobosan yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Ikuti selalu kajian ini, ya, kajian sirah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setiap hari, ya, dari Senin sampai hari Kamis setelah sholatul Isya, ya, setelah sholatul Isya insyaallah sekitar jam 19:20 biidznillah taala. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Nakifilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.